Anik Setiawati didampingi kuasa hukumnya Erni Yunita mendatangi Polres Nganjuk untuk melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh YM yang merupakan teman dekatnya. Kejadian yang dialami warga Kuagian Kecamatan Locaret Kabupaten Nganjuk ini bermula pada tahun 2014 ketika Anik Setiawati meminjam uang sebesar 60 juta rupiah dari salah satu bank perkreditan rakyat yang ada di Nganjuk. Meski telah membayar angsuran selama 11 kali, di tengah jalan Anik Setiawati mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak melanjutkan pembayaran yang berakibat rumahnya terancam dilelang. Selanjutnya Anik Setiawati meminta tolong kepada YM untuk menego harga lelang dari 150 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah. Secara bertahap, Anik Setiawati menitipkan uang kepada YM dengan rincian pembayaran pertama sebesar 25 juta rupiah, kemudian pembayaran kedua sebesar 5 juta rupiah, dan pembayaran ketiga sebesar 10 juta rupiah, sehingga total berjumlah 40 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 15 April tahun 2024, Anik Setiawati mendapatkan pemberitahuan bahwa rumahnya akan dilelang sehingga Pengadilan Negeri Nganjuk melakukan mediasi antara Anik Setiawati dengan BPR. Namun saat mediasi itu pihak BPR menegaskan tidak pernah menerima uang dari siapapun atas nama Anik Setiawati. Kuasa hukum terlapor Erni Yunita mengatakan pada waktu itu diduga YM berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut sehingga lelangnya akan ditunda dan mengurangi masa angsurannya. Ternyata saat mediasi uang yang dititipkan kepada YM tidak diberikan kepada BPR. Akibat kejadian ini banyak kerugian yang dialami oleh Anik Setiawati baik secara material maupun imaterial, bahkan ia mengalami jantungan dan stres. Kami hari ini melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh salah satu oknum yang namanya, sebut saja inisialnya YM. Dia salah satu ormas juga yang ada di sini. Iya. Kalau kronologinya awal bagaimana, Bu? Garis besarnya adalah klien saya menitipkan uang sebesar 40 juta ke YM, tetapi oleh YM tidak diberikan kepada salah satu bank yang ada di Nganjuk, tetapi uang itu malah digunakan oleh YM. Artinya klien Mbak ini ada tanggungan di bank yang akan berakibat pada klien yang Mbak ini gitu, Mbak? Iya, kebetulan waktu itu klien saya ini mengalami kesulitan ekonomi. Jadi karena tidak bisa membayar, dia minta bantuan kepada YM. Nah, YM mau membantu dan mau menurunkan lelangnya dengan syarat klien saya harus memberikan uang sebesar 40 juta dan itu diangsur secara 3 kali. Waktu itu yang dijaminkan apa, Mbak? SHM. SHM, Mbak, ya? Iya. Iya. Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Julfikri Sinaga mengatakan setelah adanya laporan ini pihaknya akan melakukan klarifikasi pelapor dan para saksi yang selanjutnya dilakukan pendalaman alat bukti dari pelapor dan para saksi. Kemudian akan memanggil terlapor. Tadi saya barusan juga ya konfirmasi ke piket. Jadi betul ada laporan terkait dengan penipuan dan penggelapan ya. Terlapornya saudara inisial YM ya. Untuk kronologisnya nanti konfirmasi dulu ya, saya belum bisa bicara banyak. Yang jelas memang hari ini tadi sore ada laporan terkait dengan penipuan penggelapan dengan terlapor saudara YM. Nah, kalau sesuai dengan prosedurnya dan apakah ini akan diproses sesuai dengan aturan yang ada gitu, Dan? Tentunya nanti kita setelah laporan kita terima nanti kami klarifikasi dulu ya para pihak terlapor, kemudian bukan terlapor, pelapor, kemudian para saksi. Nanti setelah kita pendalaman alat bukti dari pelapor dan para saksi, nanti kita panggil untuk terlapornya, seperti itu. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV.